Sesungguhnya Allah itu akan memberi kepadamu sesuai dengan kadar cita-citamu, sesuai dengan kadar kejujuranmu, dan sesuai dengan kadar ketulusanmu atau keikhlasanmu. Itu saja. Ditakar berdasarkan loyalitasmu pada Allah. Maka nanti yang akan dinilai oleh Allah bukan besar dan kecilnya sedekah, bukan besar dan kecilnya jasa yang kita berikan, tapi yang akan dinilai adalah ketulusan hatimu. Betul. Kalau ukurannya berdasarkan kubik meter dan berat jenis, maka berarti batu kali lebih mahal dari berlian. Betul nggak? Berlian tuh nggak berat. Lalu punya berlian sebesar telur itu mungkin sama dengan 1 juta truk batu. Iya kan harganya yang tidak terhingga. Ijtahid, bekerja keraslah, ya. Wa ta'arrad, dan menghadaplah. Watlub, dan mintalah. Fa inna bika la yaji'u syai'un wala budda minka, ya. Watlub fa inna bika, maka sesungguhnya bika karena kamu, la yaji'u syai'un, tidak akan datang sesuatu, wala budda minka, dan tidak bisa tidak daripada dirimu, takallufun fi tahsilil a'malis salihati, itu berarti memaksakan diri untuk menghasilkan amal-amal yang saleh. Kama tatakallafu, seperti juga engkau memaksakan diri bekerja keras, fi tahsilir rizki, untuk mendapatkan rezeki. Artinya silakan saja kamu bekerja keras, banyak meminta, banyak berdoa, nanti artinya tidak bisa tidak akan datang juga kepadamu rezeki itu. Artinya bukan diakar pada kerja kerasnya, tidak diukur dengan keringatnya, tapi akan dihasilkan dengan kualitas yang kau berikan, yang kau lakukan dalam berupaya mendapatkannya. Seorang yang punya tingkat intelektualitas tinggi, pengalaman yang panjang, tentu akan lebih mendapatkan rezeki dari orang yang bodoh yang tidak berpendidikan. Seorang petani, buruh tani, satu hari hanya dapat 50.000 satu hari, dijemur punggungnya di matahari. Tapi seorang Habibi, seminggu satu hari dia mengantor, bayarannya 1 miliar satu bulan. Makanya sekali lagi pesan dari Abul Hasan Asaduli, ibadatul qulubi khairun min ibadatil jawarihi, ibadah hati jauh lebih baik daripada ibadah fisik. Kamu salah sendiri mengapa memilih ibadah fisik yang bayarannya cering. Tapi kalau ibadah intelektual bayarannya blek-blek, blek-blek. Kalau ibadah fisik cering. Kalau ibadah intelektual blek-blek, blek-blek. Ngerti ya? Blek-blek, blek-blek, berlimpah ruah gitu. Tidak berimbas semacam itu. Asyaitan yal'abu bi'awamin nas. Setan itu biasa bisa mempermainkan orang-orang awam, yang dungu, yang bodoh, ya kan, yang tidak berpengalaman, yang tidak sekolah, termasuk yang jauh dari Tuhan, itu orang awam semuanya itu.
Kama yal'abul farisu bikarratihi, seperti seorang penunggang kuda bisa memainkan kudanya bikarratihi, dengan bisa membolak-balikan kudanya. Yudiru ahadahum, yaitu bisa memutar siapapun setan itu. Fima yasha, kama yudiru ahadukum dabatahu, seperti penunggang kuda juga bisa membalikkan kudanya ke kanan dan ke kiri. Fima yasha yadrifu uqfiyata qulubihim, yang bisa memukul jantung hati mereka. Wa yastakhdimuhun kaifa arad, dan bisa dipakai seperti apapun yang mereka inginkan. Yuhattimu minas sawami, bisa menghancurkan sinagog-sinagog. Wa yukhrijuhum minal maharibi, dan bisa dikeluarkan dari tempat-tempat ibadah, mihrab-mihrab mereka. Wa yuqifuhum, dan bisa menghentikan mereka fi khidmatihi, dalam berkhidmah, dalam beribadah bisa ujug-ujug menjadi malas. Bisa kamu ini masih bisa dimainkan setan. Kapan-kapan setan bisa menghambat kamu akan berhenti dari mengaji setiap malam Senin. Ya. Kapan-kapan engkau setan bisa menghancurkan rumah tanggamu, bercerai dengan istrimu. Dan kapan-kapan setan juga bisa menggoda. Kalau kamu masih termasuk golongan orang awam, artinya yang mudah digodanya, artinya bahwa seorang penunggang kuda, ini contohnya saya terangkan, ngomongnya muter-muter tapi saya paham. Seorang penunggang kuda yang ahli mengendalikan kudanya ketika maju perang dengan kelincahan yang luar biasa, ini digambarkan oleh Umru'ul Qais dalam syair jahili dahulu, mengatakan mikarrin mifarrin mukbilin mudbirin ma'an kajal mudi sakhrin tanhattu min ali. Mikarrin, dia bisa berbalik, mifarrin melesat, mukbilin bisa menghadap, mudbirin bisa berbalik, kajal mudi sakhrin seperti buah batu besar, tanhattu min ali, batu ukuran 5 meter diameternya menggelinding dari gunung, kayak apa mau bom balik-baliknya. Itu saking lincahnya seorang penunggang kuda sehingga musuhnya habis dibabat semuanya. Itu cerita Umrul Qais. Ini mungkin dari cerita bagaimana setan bisa memutar-mutar kamu sesuka-suka dia kalau kamu tidak waspada. Dan setan menggoda itu adalah legal, karena setan pun ketika menggoda kamu sudah minta izin dari Tuhan dan sudah dikasih SIM, ada SIM-nya resmi, surat izin menggoda. Setan, kau menggoda aku? Iya. Alasannya apa? Resmi, kata setannya. Mana suratnya? Nih ada SIM-nya. Ketika setan meminta izin yang bunyinya qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, kata Allah, oke, silahkan kau goda semuanya. Setan minta umur panjang, kata Allah, oke, innaka minal mundharin, engkau panjang sampai hari kiamat. Setan umurnya panjang dan dia akan menggoda kamu sekuat tenaga dengan harapan kamu semuanya masuk neraka semua. Nah, nanti kalau sudah masuk neraka semua, setan ada peluang bisa masuk surga lagi. Itu akal jahatnya tuh.
Makanya orang yang hidupnya punya cacat, dia paling suka menyebarluaskan cacat orang lain supaya tidak sendirian. Iya, itu rasanya begitu. Jadi kira-kira jadi rekan kah kan boleh pakai batur ya boleh bareng-bareng neraka ya kalau tidak. Nanti di surga bersama-sama dengan kamu semua. Dan setan itu bekerja menggoda kamu itu tidak main-main. Dia sangat bersungguh-sungguh, tidak mengenal waktu, tidak siang, tidak malam, tidak pagi, tidak sore. Ya, kamu berdiri, setan berdiri, kamu duduk, setannya tetap berdiri. Kamunya melek, setannya melek, kamunya tidur, setannya melek. Nyon? Iya, siang dan malam. Tetapi setelah setan keluar dari sorga dengan 2 pengkabulan, umur panjang dan menggoda manusia, di tengah setan sedang bersukaria sambil tolak pinggang dan bersiul-siul, kata Tuhan, tunggu dulu setan, silakan kau goda seluruh umat manusia, tetapi nanti ketika manusia sadar, mengaku bersalah dan meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni semuanya. Itulah akhirnya apa? Setan melongo, kerja bakti. Yang nanti hasilnya seperti menulis di atas air. Nah, sejak itulah maka setan merubah strategi, bukan sekedar menggoda manusia berbuat jahat, tetapi mempola bagaimana manusia jangan merasa berdosa. Jadi jangan-jangan, atau mungkin bisa katakan, kalau orang yang hidupnya tidak pernah merasa berdosa, itu sudah menjadi setan. Namanya setan manusia. Ini setan, lihat dulu, ini setan, ini manusia menyatu. Kalau begini namanya setan manusia, kalau dibalik manusia, iya. Itu yang disebut dengan syayatinul insi wal jinni. Setan-setan jin dan setan-setan manusia. Jin juga sama, kalau menyatu dengan setan ya namanya setan jin. Kalau menyatu dengan manusia namanya setan manusia. Nah, kalau sudah setan itu berbentuk manusia, godaannya lebih efektif dan lebih efisien daripada setan berbentuk jin. Kalau jin hanya berbisik-bisik di telinga kita, menggoda hati kita untuk bersyahwat dan sebagainya. Tapi kalau setannya berbentuk manusia, udah roknya pendek, pahanya mulus, buah dadanya besar, bokongnya bahenol, mana tahan. Kalau setannya sudah berbentuk manusia yang cantik jelita, dia bisa menarik tanganmu. Ya, tapi setan berbentuk jin sebatas hanya berbisik-bisik saja. Setan mengajak engkau berjudi, hanya sekedar mengajak. Tapi kalau setannya manusia, mengajak kamu dan dia siap membantu uang kamu untuk berjudi. Nggak ada duit, nih duit banyak udah. Iya. Paham? Maka jangan main-main. Jadi ketika engkau diperingatkan oleh Tuhan, inna syaitana lakum aduwwum mubin, ternyata engkau tidak pernah mengambil langkah strategi, menganggap ringan setan seperti anak kopokan, menganggap ringan.
Kamu tidak pernah mempelajari bagaimana teknik setan menggoda, di mana kekebalan setan, bagaimana dia menggoda caranya. Kamu tidak pernah belajar dengan setan, tapi setan mempelajari kamu 24 jam diintai kamu. Ya, setan tahu kelemahan-kelemahan kamu itu semuanya. Ya, saya juga pernah mau diselewengkan oleh setan ketika ingin membantu orang susah, uang sudah di kantong, tinggal diberikan saja, masih berbisik juga setan, nanti Buya ngasihkannya jangan sekarang, nunggu kalau sudah tamunya banyak. Saya bilang aku lebih pinter dari kamu. Ya dia mah gak pernah sekolah kok. Saya kan sekolahnya 20 tahun. Iya, di luar negeri kan. Ya, iya. Gimana lagi ya? Ya itu. Nun, loh iya. Tertampak sih dah. Ya, saya tampar kamu ini kan begitu. Sebab bagaimanapun saya tahu tipu daya mereka itu lemah kok. Enggak kuat enggak apa kok. Ya, sebabnya engkau tergoda bukan kuatnya godaan, tapi lemahnya hatimu. Kalau engkau kalah berperang dengan orang lain, itu bukan kuatnya musuhmu, tapi lemahnya dirimu sendiri. Terus setuju nggak? Iya. Inna kaida syaitan dha'ifa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan sangat lemah sekali kok. Mudah ketahuan, mudah kelihatan, mudah dipahami. Ngasih sodakoh sama orang disuruh nunggu kalau tamunya sudah banyak. Tahu nggak maksudnya apa? Masa nggak paham? Masa nggak paham? Ya, jadi seperti itulah kira-kira kita dalam berjuang hidup ini. Jangan kau anggap mulus-mulus saja. Godaan di depanmu sangat banyak sekali. Perlukah godaan itu? Perlu. Tanpa ada godaan engkau tidak pernah teruji. Engkau bukan pahlawan kalau engkau tidak punya musuh. Aku pahlawan, siapa musuhmu? Enggak ada, ya bukan pahlawan. Betul enggak? Ngaco kamu. Aku menang juara apa? Bertanding siapa? Sendirian, ngaco kamu mah. Iya, mesti ada musuh. Itu pentingnya begitu. Jadi alhamdulillah ketika saya ada orang yang menjelek-jelekan saya, alhamdulillah saya punya itu. Makanya jangan berharap saya akan marah dihina orang kok. Malah saya senang kok. Iya. Ya begitu. Ya minimal gitu dengan adanya orang mengkritik saya itu artinya mendorong saya untuk introspeksi lagi. Betul nggak? Iya. Sebetulnya tidak mungkin kita menjamin kebenaran kalau kita tidak selalu melakukan introspeksi. Karena pasti saja di dalam kerja manusia selalu saja ada kekurangan-kekurangan dan selalu ada kesalahan-kesalahan. Manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Nabi Muhammad pun makhluk yang sempurna. Itu nisbatan dibandingkan dengan kamu. Kalau dengan Tuhan yang kesempurnaan Nabi Muhammad, tetapi yang maha sempurna hanya Allah. Cuman Nabi Muhammad dibuat paling sempurna diantara dibandingkan dengan kamu-kamu ini. Kalau dengan Allah yang nggak sempurna dong. Sebab yang maha sempurna hanya Allah saja. Itu aja bedanya. Ya, segitu Nabi sempurna pun masih diuji. Iya.
Kalau nggak ada Abu Jahal, kamu tidak akan tahu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad kok. Kalau orang Mekah semua masuk Islam, semua nurut, semua sembahyang, semua gitu. Nabi Muhammad kelihatan hebatnya enggak? Jadi ketika ada musuh datang, itu berarti Allah menghendaki supaya kamu kelihatan hebat di mata orang lain. Alhamdulillah.